Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran ini. Pada video ini akan membahas tentang pemeriksaan status periodontal yang mencakup kedalaman poket, resesi gingiva, dan kehilangan perlekatan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan belajar tentang kedalaman poket. Sebelumnya, kita harus tahu sebenarnya poket itu apa sih? Poket adalah sulcus gingiva yang terinflamasi. Sulcus itu adalah ruang atau jarak antara gigi dan gusi. Ruang atau space tersebut dalam keadaan normal disebut sulcus, namun jika sudah ada inflamasi, maka sudah terdapat yang namanya poket. Poket diklasifikasikan jadi dua, yaitu poket gingiva dan poket periodontal. Pada poket gingiva, belum terdapat kehilangan perlekatan, junctional epithelium belum migrasi ke arah apikal, dan dasar poketnya masih setetang CEJ atau cemento enamel junction. Sedangkan pada poket periodontal sudah ada kehilangan perlekatan, junctional epithelium sudah migrasi ke arah apikal, dan dasar poketnya di bawah CEJ. Poket periodontal menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal, sehingga menyebabkan gigi kehilangan perlekatan. Poket periodontal dibagi menjadi dua, yaitu poket supraboni dan poket infraboni. Adapun gambaran dari poket periodontal supraboni adalah yang pertama, dasar poket terletak lebih ke koronal dibandingkan dengan puncak tulang alveolar. Yang kedua, pola destruksi tulang pendukung pada arah horizontal. Kemudian, selanjutnya adalah poket infraboni. Adapun gambaran poket periodontal infraboni adalah yang pertama, dasar poket terletak lebih ke apikal dibandingkan puncak tulang alveolar. Yang kedua adalah pola destruksi tulang pendukung pada arah vertikal atau angular. Sedangkan jenis poket periodontal lainnya berdasarkan jumlah permukaan yang terlibat. Yang pertama, ada simple pocket yang melibatkan satu permukaan gigi. Yang kedua, ada compound pocket yang melibatkan dua permukaan atau lebih. Yang ketiga, ada complex pocket yang berasal dari salah satu permukaan gigi dan memutar mengelilingi gigi, melibatkan satu atau beberapa permukaan. Jenis pocket ini paling banyak ditemukan pada area furkasi. Biasanya dikenal juga sebagai spiral pocket. Sekarang kita bahas tentang pengukuran kedalaman pocket. Alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman pocket dinamakan probe. Ada beberapa jenis probe yang sering digunakan. Yang pertama adalah probe Marquis, di mana probe ini memiliki kalibrasi 3, 6, 9, dan 12 mm, di mana untuk setiap 3 mm-nya diberi warna yang berbeda. Selanjutnya adalah probe UNC15, mempunyai panjang 15 mm yang diberi kalibrasi setiap 1 mm, dan pada 5, 10, dan 15 mm diberi kode warna. Kemudian ada probe Williams, di mana kalibrasi pada probe Williams adalah 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10 mm. Probe Williams mempunyai interval 2 mm antara 3 dengan 5 dan 7 mm. Selanjutnya adalah probe O'Michigan. Pada probe O'Michigan memiliki kalibrasi pada 3, 6, dan 8 mm. Lalu ada probe WHO, di mana bagian ujungnya berupa bola kecil yang berdiameter 0,5 mm. Probe WHO memiliki kalibrasi 3,5, 5,5, 8,5, dan 11,5 mm dengan kode warna antara 3,5 sampai 5,5 mm. Probe lain yang sering digunakan adalah probe Nebers. Probe ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan daerah furkasi, di mana probe ini mempunyai ujung yang melengkung dan tumpul. Dari beberapa jenis probe yang ada, probe yang sering digunakan untuk pemeriksaan adalah probe UNC15, di mana probe ini mempunyai panjang 15 mm yang diberi kalibrasi setiap 1 mm, dan pada 5, 10, dan 15 mm diberi kode warna. Sekarang kita akan membahas cara pengukuran kedalaman pocket. Probe dipegang dengan metode Modified Pen Grasp. Dengan cara ini, alat dipegang dengan bagian dalam jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari.
Jari telunjuk dan ibu jari berada berdekatan pada gagang alat pada sisi yang berseberangan, sedangkan jari tengah berada pada leher alat. Jari telunjuk ditekuk pada ruas kedua dan berada di atas jari tengah pada sisi yang sama dari alat. Bagian dalam ibu jari ditempatkan di antara telunjuk dan jari tengah pada sisi yang berseberangan. Pada saat probing menggunakan probe, harus dengan finger rest untuk mengontrol pergerakan alat supaya alat yang kita gunakan stabil. Finger rest berada pada gigi yang berdekatan dalam satu rahang, di mana jari bersandar pada gigi tetangga dari gigi yang kita instrumentasikan. Pengukuran kedalaman pocket periodontal. Untuk mengukur kedalaman pocket periodontal digunakan probe. Probe dipegang dengan metode modified pen grasp dan finger rest berada pada gigi yang berdekatan dalam satu rahang. Pengukuran kedalaman pocket diukur dari 6 sisi, yaitu sisi distobukal, midbukal, mesiobukal, distolingual, midlingual, dan mesiolingual. Kita mulai pengukuran dari sisi distobukal. Probe dimasukkan ke dalam sulcus gingiva agak sedikit dimiringkan agar tidak terhalang oleh interproximal dengan tekanan yang ringan sebesar 0,25 Newton sampai menyentuh dasar pocket. Kemudian lakukan pengukuran. Dibaca jarak antara margin gingiva ke dasar pocket. Lalu gerakkan probe dengan cara walking stroke dari sisi distobukal ke sisi midbukal. Pada daerah midbukal, posisi probe harus sejajar dan tegak lurus dengan sumbu gigi sampai menyentuh dasar pocket. Kemudian lakukan pengukuran kembali. Dibaca jarak antara margin gingiva ke dasar pocket. Lalu, pengukuran dapat dilanjutkan ke sisi mesiobukal dengan cara sedikit dimiringkan. Kemudian dilanjutkan ke seluruh sisi lainnya. Lakukan pengukuran pada seluruh gigi. Pemeriksaan selanjutnya adalah kehilangan perlekatan atau loss of attachment. Kehilangan perlekatan diukur dari batas cemento enamel junction ke dasar pocket. Cara mengukur besar level perlekatan adalah: yang pertama, jika margin gingiva atau krista gingiva bebas berada sejajar atau berhimpit dengan cemento enamel junction, maka level perlekatannya adalah sama dengan kedalaman pocket. Yang kedua adalah apabila krista gingiva bebas berada lebih ke koronal dari cemento enamel junction, maka besarnya level perlekatan adalah kedalaman pocket dikurang dari kristal gingiva bebas ke cemento enamel junction, atau level pelekatan adalah kedalaman pocket dikurangi dengan pembesaran, yaitu jarak krista gingiva bebas ke cemento enamel junction. Pemeriksaan terakhir adalah resesi gingiva. Resesi gingiva adalah keadaan di mana terjadinya terbukanya permukaan akar gigi yang disebabkan oleh migrasi marginal gingiva dan junctional epithelium ke apikal. Untuk pengukuran level perlekatan pada resesi gingiva adalah apabila CEJ tersingkap karena krista gingiva bebas telah migrasi ke apikal, maka level pelekatan yang didapat adalah dengan mengukur jarak dari dasar pocket ke krista gingiva bebas. Ada 4 klasifikasi resesi gingiva menurut Miller. Pada kelas 1, resesi gingiva belum meluas sampai mukogingival junction dan belum disertai kehilangan tulang maupun jaringan lunak pada daerah interdental. Pada kelas 2, resesi gingiva telah meluas sampai mukogingival junction dan belum disertai kehilangan tulang maupun jaringan lunak pada daerah interdental. Pada resesi gingiva kelas 3, resesi gingiva telah meluas sampai mukogingival junction dan sudah disertai kehilangan tulang maupun jaringan lunak pada daerah interdental. Bisa disertai malposisi gigi maupun tidak. Pada kelas 4, resesi marginal gingiva mencapai atau melebihi mukogingival junction dan terjadi kehilangan tulang alveolar dan jaringan lunak pada area interdental setinggi perluasan apikal dari resesi jaringan marginal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PBI atau Papillary Bleeding Index.
Perdarahan dinilai dengan menelusuri dinding margin gingiva pada bagian dalam poket dengan menggunakan probe periodontal. Indeks ini berdasarkan pada perdarahan yang muncul setelah probing dengan pada papila. Adapun tingkatan PBI dengan skor atau grade 0 tidak ada perdarahan. Skor atau grade 1 perdarahan berupa titik. Skor atau grade 2 perdarahan berupa garis. Skor atau grade 3 interdental terisi darah berupa segitiga. Skor atau grade 4 perdarahan yang menggenak. Jumlah dari perdarahan yang telah dicatat diberi skor sebagai perdarahan. PBI dikalkulasikan dengan membagi perdarahan dengan jumlah papila yang diperiksa dengan rumus PBI sama dengan bleeding number dibagi dengan jumlah papila yang diperiksa. Oral Hygiene Index Simplified atau OHIS dikembangkan oleh Green dan Vermeulen pada tahun 1960. Pemeriksaannya terdiri atas pemeriksaan skor debris dan skor kalkulus. Untuk skor debris, dengan kode 0 memiliki kriteria tidak ada debris atau stain. Pada kode 1, debris lunak menutupi tidak lebih dari sepertiga permukaan gigi atau adanya stain ekstrinsik tanpa debris pada daerah tersebut. Pada kode 2, debris lunak menutupi lebih dari sepertiga tapi kurang dari 2/3 permukaan gigi. Pada kode 3, debris lunak menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi. Untuk skor kalkulus dengan kode 0, tidak ada kalkulus. Pada kode 1, kalkulus supragingiva menutupi tidak lebih dari sepertiga permukaan gigi yang terkena. Pada kode 2, kalkulus supragingiva menutupi lebih dari sepertiga, namun tidak lebih dari 2/3 permukaan gigi yang terkena. Adanya kalkulus subgingiva berupa flek di sekeliling leher gigi. Pada kode 3, kalkulus supragingiva menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi yang terkena. Adanya kalkulus subgingiva berupa pita yang tidak terputus di sekeliling leher gigi. Pemeriksaan dilakukan pada 6 gigi, yaitu permukaan bukal gigi 16, 11, 26, dan 31, dan permukaan lingual dari gigi 36 dan 46. Untuk mengukur skor debris dan skor kalkulus adalah jumlah total skor dibagi dengan jumlah permukaan yang diperiksa. Skor OHIS diperoleh dari penjumlahan skor debris dengan skor kalkulus. Pada kategori baik, skor yang diperoleh adalah 0 sampai 1,2. Pada kategori sedang, 1,3 sampai 3. Pada kategori buruk memiliki skor 3,1 sampai 6. Cara pemeriksaan kehilangan tulang. Diagnosis penyakit periodontal memerlukan ketelitian dalam pemeriksaan klinis yang memperhatikan riwayat klinis dan tanda-tanda dan gejala yang terkait. Pemeriksaan radiografi adalah alat mendasar untuk menilai perubahan morfologi dan patologis pada periodontium yang membantu menegakkan diagnosis, rencana perawatan, dan prognosis penyakit periodontal. Metode radiografi yang paling banyak digunakan dalam diagnosis penyakit periodontal adalah radiografi panoramik, right wings, dan radiografi periapikal. Pengukuran penurunan tulang alveolar dengan metode Proximal Digital Radiographic Bolus atau DRABL didefinisikan sebagai cacat tulang sekurangnya 2 mm jarak antara CEJ dan crest alveolar, atau 2 mm di bawah CEJ sama dengan titik A. CEJ radiografi atau titik A, crest alveolar atau titik B, dan apex akar atau titik C digunakan sebagai 3 titik acuan untuk menghitung RABL. Sehingga persentase RABL adalah AB dibagi AC dikali 100%, di mana A 2 mm di bawah CEJ, B crest alveolar, dan C apex akar.